warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Oke, selamat datang teman-teman di podcast Alfida Corner kali ini. Tempat kita berbagi inspirasi dan cerita. Dengan saya Fatihah Cinta dalam bincang podcast Alfida Corner. Hai semuanya, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik dan siswi alumni SMA IT Alfida yang berhasil menjadi seorang dokter nih teman-teman. Kita akan belajar banyak pengalaman luar biasa dari bintang tamu kita kali ini yang telah menorehkan prestasi dan menginspirasi banyak orang. Hari ini kita kedatangan tamu Kak Ardelia. Boleh Kak Ardelia? Halo guys. Oke, kita panggilnya apa ya? Bu dokter kali ya? Kakak aja deh, kakak biar aja lebih deh. deket Okay, ya. Kakak aja, kita panggil kakak aja. Kak Ardelia. Oke, sebelum kita membahas mengenai bagaimana dan apa aja nih hal-hal yang akan kita gali lebih dalam tentang Kak Ardelia, kita mulai dahulu dengan baca basmalah dan yalel Alfida bersama ya Kak. Ya, siap. Sudah cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Oke, udah kompak nih guys. Kita bakal tanya-tanya lebih dalam tentang Kak Ardelia. Pertama aku mau nanya dulu, gimana nih Kak kabarnya setelah banyak melakukan perjalanan menjadi ibu dokter gitu? Alhamdulillah sih baik. Kamu gimana kabarnya sekarang? Aku baik, tapi sekarang kayaknya musim cuacanya tuh lagi gak menentu gitu ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Semoga teman-teman di rumah yang nonton podcast ini sedang dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Oke, boleh Kak Ardelia perkenalan diri dulu nih. Sekarang lagi menempuh pendidikan di mana atau kemarin menempuh pendidikan di mana gitu? Oh, kemarin sih alhamdulillahnya aku udah menempuh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oh, bisa disingkat UIN Malang ya. UIN Malang. Iya, profesi kedokteran. Kalau sekarang sih alhamdulillahnya lagi internship nih di Puskesmas Lemah Abang. Oh, oke. Kira-kira internshipnya itu berapa lama Kak? Internshipnya selama 1 tahun. 1 tahun. Iya, 6 bulan di Puskesmas, 6 bulan di rumah sakit. Oh iya. Selama ini internshipnya itu udah berapa bulan kira-kira? Baru mulai 1 bulan sih. Oh baru mulai. Iya, benar banget. Oke, aku mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan kakak tuh sekarang jadi dokter ya. Nah, sebenarnya jadi dokter ini tuh cita-cita kakak dari kecil atau baru-baru sejak SMA atau SMP gitu kakak kepikiran untuk jadi dokter? To be honest ya. Aku dulu tuh waktu SD, SMP, SMA tuh nggak ada kepikiran untuk jadi dokter. Bahkan bukan aku yang pengen jadi dokter ya. Siapa aslinya tuh? adekku. Oh. Ya, cuman waktu SMA itu aku coba untuk ujian di universitas swasta kan sebelum masuk SNM sama SBM. Oh iya. Jurusan kedokteran. Nah, alhamdulillahnya lulus. Nah, habis itu barulah semuanya dirubah. Tujuannya jadi fakultas kedokteran karena di awal aja udah keterima, jadi ada apa istilahnya? Kayak nih bisa. Iya kayak gitu. Benar-benar. Berarti karena bukan ada keinginan dari awal, tapi karena kayak bisa nih ternyata gitu. Ada nggak sih momen yang paling menginspirasi Kak Ardelia ketika Kak Ardelia tuh kayak bisa nih jadi dokter? Kan pasti itu kan maksudnya bukan cita-cita kakak dari kecil kan? Iya. Apa yang menginspirasi kakak sampai kakak tuh bertahan gitu? Ya kalau inspirasi sih dulu umiku kan pernah sakit ya. Karena kanker. Nah, dari tracking juga dari riwayat keluarganya emang ada kanker payudara, kanker rahim. Nah, maka dari itu aku pengen coba buat aku bisa nih jadi dokter untuk menyehatkan keluargaku dulu sebelum mengobati orang lain gitu. Berarti motivasinya tuh dari keluarga. Iya, dari keluarga. Iya, benar-benar. Ada nggak sih, kan kata orang itu jadi dokter berat ya tantangannya. Ada nggak hal-hal yang bikin kakak tuh sempat pesimis buat ngelanjutin kedokteran ini gitu? Kalau dikata untuk jadi dokter berat ya emang berat banget. Karena kan kita harus menempuh waktu itu sekitar 5,5 tahun sampai 6 tahun baru lulus jadi dokter, gelar dokter. Belum internship tambah 1 tahun, totalnya berarti 7 tahun kan. Internship itu untuk dapetin surat izin praktek. Iya, benar. Nah,
Kalau dari situ sih aku selama melakukan kegiatan tersebut, iya, gitu? nggak ada pesimis sih selama. Ada nggak kakak tuh kan pas perjalanan ingin menjadi dokter gitu, kakak mungkin ada influencer atau teman atau siapapun yang jadi inspirasi kakak selain tadi mau menyembuhkan, motivasi untuk menyembuhkan keluarga? Ya, keluarga juga. Kalau istilahnya berarti tokoh inspirasi gitu ya? Inspirasi, ya benar. Kalau tokoh inspirasi sih aku baru nemuin pas aku udah masuk di kedokteran. Jadi aku nemu dokter, dia tuh spesialis emergency. Dia itu benar-benar berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Terutama kalau di UIN Malang itu kan ada program unggulan ya, ini kedokteran haji. Nah, selama kedokteran haji ini kita di embarkasi dan di debarkasi itu, kamu tahu nggak embarkasi dan debarkasi? Oke. Embarkasi itu penerimaan calon jemaah haji. Gitu. Ya, penerimaan calon jemaah haji. Kemudian debarkasi itu kan pas saat proses pemulangan jemaah haji. Siap. Nah, di tempat haji itu beliau benar-benar mengerahkan tenaganya untuk jadi panitia kesehatan haji. Jadi 3 bulan dan 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah haji itu beliau udah di sana. Masya Allah. Jadi kayak berulang kali, bahkan pernah jadi tenaga kesehatan haji Indonesia juga. Maka dari itu aku juga pengen nih jadi dokter kayak beliau. Gitu ya. Oke, kalau boleh tahu gimana tuh, ada nggak sih peran guru atau keluarga dan lingkungan sekolah termasuk sekolah kakak di Alfida dalam mendukung cita-cita kakak? Dari keluarga dulu deh, mulai dari keluarga. Kalau dari keluarga sih alhamdulillahnya ada Abi yang selalu support ya, dan adik-adik juga. Kadang kalau misalnya lagi mental breakdown, ya lagi turun gitu, biasanya Abi selalu support lewat dari telepon. Kadang Abi pernah bilang juga kalau misalnya ada masalah nggak apa-apa, kasih tahu Abi aja gitu. Abi selalu ngomong kayak gitu. Jadi setiap aku udah nggak bisa menahan semua masalah, aku pasti cerita sama beliau. Tapi alhamdulillah beliaunya menerima sih cerita aku gitu. Tapi emang orang tua laki-laki tuh emang yang paling ngerti sebenarnya anak perempuan ya, kayak bisa ngertiin, ngevalidasi kita juga gitu. Kira-kira dari guru sekarang. Kalau dari guru alhamdulillah sih juga ngebantu ya, terutama dalam mendukung minat dan bakat. Iya, minat dan bakat, benar banget. Oke. Dari lingkungan sekolah atau teman-teman kakak pas di UIN kemarin? Itu juga ngebantu banget kan. Aku juga punya teman sahabat-sahabat yang buat belajar juga ya. Jadinya alhamdulillahnya aku bisa nyelesain kedokteran ini. Berarti butuh banget teman yang support system gitu ya. Oke. Dulu kan ketika SMA atau SMP, Kardel itu sempat aktif juga nggak di organisasi atau kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin kayak eskul-eskul yang mungkin itu berat gitu untuk membagi waktu? Ada nggak? SMP atau SMA? Kalau SMA sebenarnya nih ya, kalau dulu aku sempat pesantren 2 tahun sebelum di Alfida ini. 2 tahun pas waktu SMA. Nah, di sana aku banyak ikut organisasi sih, kayak organisasi OSIS gitu ya, istilahnya OSIS. Cuman masih jadi anggota aja. Kalau misalnya pas waktu udah pindah ke kelas 12 di sini, itu nggak ikut sih, karena kan udah fokus buat ngambil jurusan kan. Iya, kalau mau ikut juga pun bakal terbagi waktunya lebih lagi. Benar banget. Oke. Kalau misal tadi kan kita udah ngomongin nih, berarti kakak cukup sibuk ya pas SMP atau SMA pas 2 tahun awal gitu. Iya. Itu gimana cara kakak ngebagi waktu biar bisa belajar dan berorganisasi juga gitu? Ya, bisa dilihat dari time management sih. Kalau aku biasanya bikin di buku, planning benar. Atau enggak tak tempel di dinding. Iya, di dinding. Jadwalnya hari ini ngapain aja nih, dari jam 7 sampai jam 8. Kalau bisa jam 9 tuh harusnya udah tidur. Cuma kadang-kadang suka kebablasan ya ngerjain PR. Kadang misal kita ngelis ada 11 kegiatan gitu. Mungkin yang kelaksana cuma 8, cuma 5, tapi itu ya emang wajar banget ya teman-teman. Tapi emang planning tuh berpengaruh itu. Iya, benar banget. Ya, buat produktivitas kita. Iya, benar. Oke. Kakak kan pasti padat banget ya. Nah, kakak pernah nggak sih ngerasa kayak burnout atau lelah secara mental, kayak
apa ya, contohnya kayak gimana cara kakak buat ngatasin itu, kayak nyemil atau bobo atau gimana gitu? Kalau burnout, kalau ditanya burnout sih ya pasti pernah kan. Iya pasti. Semua orang pasti pernah lah. Pasti. Apalagi kalau misalnya kamu masuk kedokteran, itu waktunya bener-bener padat banget sampai pusing banget deh. Waktu main ada? Iya, waktu main ada sih hari Minggu gitu ya, hari Sabtu Minggu. Tapi kepikiran tugas juga. Tapi tugasnya terus menerus tuh kan. Iya, ya kadang kalau misalnya udah sampai capek banget, aku biasanya jalan-jalan sendiri. Biasanya healingnya nonton bioskop atau enggak makan kulineran sendiri, atau enggak karaokean sendiri. Karaokean. Iya. Tapi emang bener sih kalau misal lagi burnout tuh kita harus ngelakuin aktivitas yang emang di luar hal yang bikin kita burnout. Iya bener banget. Oke. Dari banyaknya aktivitas di sekolah kayak SMP atau SMA gitu, gimana cara kakak jaga konsistensi belajar tanpa kehilangan waktu untuk istirahat dan ibadah? Kalau jaga konsistensi waktu belajar ya, itu biasanya sih jangan, yang pertama jangan berpikir bahwa ibadah itu sebagai beban. Kemudian yang kedua, kalau belajar ya aku lihat lagi dari time managementnya. Biasanya kalau belajar aku nggak lebih dari 1 jam. Untuk perharinya ya, karena kan di kedokteran itu dari pagi sampai sore itu udah belajar terus. Kalau ditambahin belajar terus ya, iya pusing. Paling waktu belajarnya itu untuk ngerjain PR sama baca teori sedikit. Kadang istirahat bentar jeda, nah baru. Jadi kayak review gitu. Bener. Oke. Seberapa penting nih, tadi kan kakak udah bahas time management gitu ya. Seberapa penting sih dari 1 sampai 10 time management untuk membantu kakak dalam perjuangan kakak di Fakultas Kedokteran ini? Kalau time management ya, itu aku kasih skor 9. Iya, karena padat banget. Kalian harus bisa untuk memplanning. Hari ini tuh aku mau ngapain. Bahkan kalau kamu udah masuk koas ya, koas itu butuh 24 jam sampai 36 jam aja kamu bisa tinggal di rumah sakit itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya harus kuat. Aku negara udah Iya, kalau misal biasanya kan ada shift-shiftan jaganya sama teman-teman kan. Kalau sesuai sih, kalau pasiennya lagi banyak ya bisa kita molor sampai 36 jam lebih gitu. Ada nggak sih struggle pas koas? Boleh diceritain nih ke teman-teman. Struggle pas koas ya, kalau misal boleh jujur nih? Boleh. Oke. Biar teman-teman juga masuk. Kan di koas itu ada namanya perbagian ya. Perbagian itu disebutnya stase. Misal nih stase itu stase Obgyn itu kayak persalinan, ibu-ibu hamil. Terus ada juga stase penyakit dalam, stase lainnya. Nah kita ada stase mayor sama minor. Kalau stase minor dia itu cuma 1 bulan. 1 bulan. Ya, tapi kalau stase mayor dia itu butuh waktu 2 bulan koasnya. Iya 2 bulan. Nah, yang bikin aku struggle tuh pas waktu masuk di stase Obgyn. Karena bener-bener capeknya luar biasa. Kayak aku nangis terus ya kalau masuk di situ karena pasiennya kan lahiran terus kalau misalnya maksudnya banyak banget. Kita pun kalau ada ibu hamil, kita yang membuat partografnya, bidannya di depan kadang. Oh berarti benar-benar kerja gitu. Iya benar-benar kerja rodi lah istilahnya ya. Sampai 36 jam, coba kamu bayangin. Pasien datang jam 9 malam, terus baru lahirannya jam 3 pagi, itu kita harus nungguin di samping ibunya buat ngerjain partograf. Partograf itu apa Kak? Partograf itu waktu persalinan. Waktu persalinan dari awal pembukaan sampai lengkap. Nanti kalau udah lengkap kita tulis terus tuh sama tekanan darahnya, TTV-nya ibunya. Nggak bisa ketiduran. Iya, nggak boleh ketiduran. Ntar tiba-tiba pembukaannya udah sampai 10. Oh iya, tiba-tiba kita tidur. Gimana tuh? Waduh. Oke, lanjut ya Kak. Ada nggak sih tools atau kebiasaan tertentu Kakak buat ngebantu manajemen waktu Kakak? Tadi selain yang catatan, pakai catatan atau itu? Biasanya. Kalau aku alarm sih. Sama. Aku sering pakai alarm. Soalnya kadang kan aku bingung, nggak pernah dikasih apa ya istilahnya. Catatan buat. Iya, kalau catatan kan nggak terlalu penting ya. Iya, bukan nggak terlalu penting sih, dia nggak bisa ngingetin. Kalau misalnya alarm itu dia bisa ngingetin. Nah biasanya aku setting kalau jam 6.45 kita harus berangkat ke sana. Terus jam 9 udah harus tidur. Pakai title. Iya, pakai title kadang-kadang.
Oke, tapi kalau misalnya nyetel alarm tuh suka misal jam 6.45, sebelumnya juga di setel 6.40, 6.41, 42. Iya, disetel. Aku juga. Soalnya kalau misal 6.45-nya doang, nanti aku sebelumnya tuh nggak ada kayak yang buat nge-trigger aku gitu loh, kayak Iya, ini bentar sama. lagi 6.45 nih Iya, gitu. iya, Iya. benar-benar. Oke, aku mau nanya sekarang tentang sisi personalnya Kak Ardelia nih. Boleh nggak sih Kak Ardelia tuh ceritain Kak Ardelia tuh tipe orang yang kayak gimana, kayak santai atau perfeksionis atau introvert atau ekstrovert gitu? Kalau aku sih tipenya, kalau misalnya tes Tiffin ya, tes Tiffinnya itu aku thinking introvert, tapi aku ngerasanya aku ekstrovert. Oh iya gitu? Iya, tapi ekstrovertnya itu kalau udah deket sama orang. Oh iya, nggak bisa, benar-benar. nggak langsung dari awal gitu. Bisa. Aku juga gitu sih, tapi iya. karena kalau misalnya kalau aku ya tergantung situasi. Kalau misalnya emang harusin aku buat ekstrovert gitu, ya aku semoga bisa. Iya. Cuma kalau ketemu sama orang yang lebih ekstrovert itu kayak Iya, benar-benar. iya, Tapi aku juga ini sih punya personal santai juga, jadi nggak terlalu buru-buru. iya. Tapi emang itu harus nggak sih, karena kalau misalnya kita terlalu terlalu buru-buru banget juga dan nggak bisa nyantai, itu kayak stres sendiri. Iya, Jatuhnya, benar banget. bener-bener. Oke, menurut kakak ada nggak sih atau karakter gimana yang kayak gimana yang paling penting dimiliki oleh seorang dokter? Kalau yang paling penting itu yang pertama rajin sih. Rajin. Kamu nggak pinter nggak apa-apa kalau masuk kedokteran ya. Tapi rajin itu paling utama kalau menurut aku ya, karena dokter-dokter itu paling suka kalau kamu rajin. Misal kalau ada tugas nih PR pasti harus selesai sebelum deadline. Nah itu dokter paling suka. Yang kedua jujur. Kalau di zaman koas itu spesialis biasanya nggak suka kalau ada koasnya yang bohong. Nah kalau misalnya ada yang bohong ketahuan, meskipun beliau tuh nggak ngelihat kondisi kita di sana, tapi beliau tahu kalau kita bohong, kan banyak mata-matanya. Oh iya, serem. Iya. Nah pas di situ ya pokoknya jujur sih dibutuhin banget sama tanggung jawab. Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Itu 3 pilar penting. Berarti tadi Rajin, apalagi Kak? jujur sama tanggung jawab. Disiplin keberapa nih? sama attitude. Attitude itu pertama nggak sih? Oh iya benar. Pertama. Diurutin aja pertama banget. Attitude pertama, karena itu emang yang udah dari kecil kita diajarin kan. Iya, Kayak benar. maaf, tolong, makasih gitu. Iya. Apa tantangan terbesar dalam mengelola emosi saat menghadapi pasien atau saat tugas berat di dunia medis, kayak beban emosional atau tekanan kerja gitu? Ada nggak Kak? Tantangan terbesarnya ya? Iya, tantangan. Ya ini sih melatih kesabaran banget sih. Melatih kesabaran. Gimana caranya untuk kita harus baik di depan pasien pas emosi kita lagi tinggi kan? Kira-kira kakak tuh gimana buat ngatasin kayak, duh sebenarnya lagi capek nih tapi harus ngelayan pasien gitu. Gimana cara kakak untuk ngeredam rasa capek itu atau emosi itu? Untuk ngeredamnya sih biasanya kalau pasien yang ngomong ya, aku kadang-kadang tuh diem dulu. Oh diem? Iya diem dulu. Terus kalau pasien udah selesai berbicara, ya gimana Bu? Kayak kita harus kalau dokter itu harus memiliki citra baik kan di depan pasien, benar-benar. biar nggak ada komplain. Benar, Itu maka dari itu ya biasanya ya harus ngelatih kesabaran aja sih. Iya. Kesabaran berarti harus dijadi nomor 1 kalau udah jadi dokter. Iya. Oke. Seberapa penting sih empati, kesabaran yang tadi kakak bahas, dan kemampuan komunikasi dalam profesi seorang dokter? Oh, kalau kemampuan komunikasi pada dokter itu harus wajib kita punya sih. Benar-benar. 100% harus kita wajib punya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita aja nggak bisa berbicara baik dengan pasien atau menjelaskan secara baik dengan pasien, ntar pasien salah paham. Iya. Nah, kalau salah paham, ntar ribet lagi. Kena ke komplain, dampaknya besar ya, banyak ya. Benar-benar. Bisa komplain ke rumah sakit lah, kemana. Jadi kita dipanggil. Kan biasanya kalau di rumah sakit itu ada sistem audit ya. Oh iya benar. Audit gitu. Nanti juga pasien tuh biasanya dari mulut ke mulut, saya harus berobat sama dokter itu. Iya, bener banget. Ya jadi harus, ya poin pentingnya sih harus sabar dan bisa menyikapi dengan baik untuk berkomunikasi dengan baik dengan harus pasien. Harus memahami karakter pasien juga. Gitu. Iya benar-benar. Oke. Pernah nggak sih kakak ngerasa kan kalau misalnya perempuan itu sering banget dikaitin sama minder, insecure gitu kan? Pernah nggak sih kakak ngerasa minder atau insecure dibanding teman-teman kakak yang seangkatan, yang di UIN gitu? Gimana cara kakak tuh ngatasin insecure itu? Sebenarnya kalau insecure ya sering banget sih kalau aku insecure ya, karena teman-teman aku tuh aku lihat, ih gila pinter-pinter banget, iya, kemudian rajin-rajin banget. Bahkan ada ya yang dia Masya Allah sambil
menjalankan kedokteran, dia ngapal Quran juga, hafizok. Wow. 30 juz. Wow, itu 36 jamnya tambah baca Quran terus kan, Masya Allah. Masya Allah banget, Masya Allah. Maka dari itu ngatasin insecure-nya biasanya sih aku lihat-lihat podcast ya kadang-kadang. Podcastnya Deddy Corbuzier. Keren. Terus sama ini kadang-kadang aku tuh curhat ke teman-teman aku, tapi teman-teman aku menguatkan sih, lebih menguatkan. Karena ngerti nggak sih posisinya? Iya juga, ya benar. Itu pentingnya nyari teman yang satu frekuensi mungkin. Iya, teman atau enggak adek gitu kan. Tapi ada beberapa adek yang aku deket ya, aku kadang curhat ke dia gitu. Atau enggak dia lagi main ke Malang, tak curhatin gitu. Oke, kalau kakak nih, kan tadi kakak bilang itu emang berat banget ya, kayak dari mulai koas atau yang lain-lainnya, apalagi ngadepin pasien. Kalau kakak lagi stres nih, atau banyak tekanan, biasanya kakak tuh recharge dengan cara apa? Kayak mungkin kakak selain yang kayak tadi nonton atau ya makan, itu gimana cara recharge-nya ya? Kadang-kadang ya, karena waktu di kedokteran itu yang preklinik sama koas. Tadi udah aku jelasin belum preklinik? Belum. Jadi tahapan untuk menjadi dokter itu kan ada dua. Preklinik itu buat dapetin gelar sarjana. Kalau koas buat dapetin gelar dokter. Berarti preklinik dulu baru koas? Iya, preklinik dulu baru koas. Kalau nge-recharge-nya biasanya sih kalau lagi waktunya nggak full ya, nggak padat ya. Lagi fleksibel gitu. Ya, kadang tak sempetin buat tahajud gitu. Iya, tahajud. Iya, kalau misalnya lagi sempet gitu. Bener. Atau enggak kalau lagi jaga di rumah sakit 36 jam, kadang-kadang aku nggak bisa tidur. Tak sholat dulu, sholat tahajud. Iya sih. Tapi emang tahajud tuh kayak bikin tenang. Iya, bener banget. Kayak abis tahajud tuh rasanya kayak plong, kayak orang tersoleh sedunia. lanjut. Tapi biasanya kalau di kedokteran sih susah ngebagi waktunya buat baca Quran ya. Oh iya, susah ya. Tapi tak sempetin kayak untuk baca satu halaman atau satu lembar gitu. Biasanya dengerin nggak kayak murotal? Kalau murotal kadang-kadang iya gitu. Berarti alternatifnya murotal gitu. Iya, alternatifnya itu. Karena nggak bisa pegang Al-Quran, jadi pakai murotal. Iya. Selama dari kira-kira kakak mulai menghafal Quran tuh dari umur berapa? Kalau mau hafal Al-Quran dari kecil diajarin sama Abi sama Umi untuk kayak usia 5 tahun kayaknya 5 tahun. Udah diajarin belajar. Baca gitu ya? Baca Quran. Tapi aku baru bisa baca Quran yang lancar. Itu tuh pas kelas 8 SMP. Oh iya? Iya. Susah soalnya. Tapi keren. Umur 5 tahun udah bisa iya. gitu. Sekarang berarti hafalannya udah berapa, Kak? Hafalannya berapa ya? Berapa tuh? 6 juz. Tapi ya Allah, maafkan aku ya Allah. Banyak yang sibuk, banyak yang hilang, tapi ya insya Allah bisa di murojaah lagi ya. Oke. Semoga nambah lagi ya teman-teman, doain ya. Oke. Ada nggak sih sebutin aja deh ya dari Kak Ardelia 3 nilai hidup yang selalu kakak pegang, yang dari sebelum kakak menjadi dokter sampai sekarang kakak jadi dokter gitu. Oke, 3 nilai kehidupan. Ya, ikut. Yang pertama sih ikhlas ya. Ikhlas karena Allah ngejalanin kedokterannya itu. Kan saking panjangnya kita harus ikhlas, mau gimana pun juga kita harus menyelesaikan karena kita sudah masuk ke dalam. Sayang juga kalau misalnya di tengah-tengah. Iya, benar banget. Terus itu yang pertama ya. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, kita harus punya integritas. Tahu nggak integritas apa? Integritas yang tinggi. Nggak, yang dimaksud integritas di sini kayak jujur sama bertanggung jawab. Iya, benar. Nah, kalau misalnya di kedokteran kita harus bisa bertanggung jawab, apalagi kalau kita sedang mengobati pasien ya. Kalau pasien kenapa-napa, terus kita lepas tanggung jawab kan, nanti pasiennya meninggal, pasien juga gitu. Jujur juga, tadi kan aku juga udah jelasin kalau spesialis atau dokter-dokter lain kan suka orang-orang yang jujur gitu kan. Iya, benar-benar. Apalagi ke pasien, kalau misalnya kita mau menjelaskan pasien tentang diagnosa, kan ada, mohon maaf ya kalau misalnya kita ngebahas tentang kanker, kadang ada pasien yang nggak mau dikasih tahu ke keluarganya, ada yang boleh bilang ke keluarganya. Kalau kayak gitu kita harus jelaskan tuh ke pasien. Baiknya kalau misalnya penyakit ini dikasih tahu ke keluarga biar dapat dukungan support juga, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Integritas.
Yang ketiga apa ya? Adab sih, adab sama attitude tadi, akhlak. Gitu sih. Oke, berarti tadi yang pertama itu apa teman-teman? Aku lupa. Apa tadi pertama? Ikhlas. Ikhlas karena Allah buat menjalani segalanya. Yang kedua itu integritas dan yang ketiga itu adab. Sebenarnya adab pertama sih ya. Adab pertama. Adab sebelum ilmu. Gitu. Oke. Ada nggak sih Kak kira-kira kayak pasien yang misal sakit nih, terus ngeyel gitu dibilangin kayak Kakak pernah ngalamin atau mungkin dari cerita teman Kakak gitu. Terus gimana pemikiran Kakak tentang pasien yang seperti itu? Biar nanti teman-teman yang di rumah juga bisa, oh gitu ternyata jadi pasien gitu harusnya. Kalau pasien yang ngeyel ya? Maksudnya ngeyel kayak gimana nih? Jadi ibu jangan makan yang aneh-aneh ya gitu. Terus nanti ternyata pas datang lagi, pas check up lagi kondisinya masih nggak membaik. Iya, masih nggak membaik gitu. Ya mau nggak mau kita harus ngedukasi ke pasiennya lagi. Gimana ibu mau cepat sembuh? Kalau saya ya tipe dokter yang marah ke pasien kalau misalnya nggak nurut, marahnya tapi dalam kebaikan. Misal ibu mau cepat sembuh nggak? Kalau mau cepat sembuh ibu coba makan yang tadi sudah saya kasih tahu. Terus obatnya harus diminum terus ya, kayak gitu sih kita biasanya. Beda-beda ya setiap dokter ya untuk menyikapi pasien kayak gitu. Tapi kalau selama koas itu kan aku masih sama internship, aku masih belum berani ambil tindakan kan, karena aku masih di supervisor oleh dokternya, dokter umum yang ada di sananya kan. Jadi kadang kalau ada pasien yang komplain atau kayak ngeyel gitu, biasanya aku tanya ke beliau tindakan yang apa yang harus aku lakukan gitu. Oh iya, jadi karena masih di bawah wewenang. Iya, masih di bawah wewenang. Oke. Aku mau nanya nih, tantangan terberat saat menjalani pendidikan kedokteran menurut Kakak? Tantangan terberatnya sih pas waktu skripsi S1. S1, apa tuh gimana? Terus sampai aku pengen selesai, udah Abi, aku udah gak kuat. Terus Abinya bilang gimana? Tapi Abi, Kak, kamu harusnya tuh bisa, Abi juga udah ngeluarin buat kamu gitu kan, udah support kamu terus gitu. Tapi dengan dukungan Abi sih alhamdulillah aku bisa ngelewatin itu semua. Ya, terus juga bukan dukungan dari apa ya, support finansial dan support mental juga ya. Kadang-kadang sama Abi, ini Kak, ini dulu deh, self reward dulu atau enggak healing dulu. Daripada biasanya Abi aku suka kayak gitu sih. Iya. Jadi, tapi emang itu menunjang ke ini kita gitu, pemikiran kita. Iya, biasanya kayak gitu. Oke. Ada nggak sih momen kayak yang bikin Kakak tuh hampir nyerah? Kan tadi Kakak bilang yang skripsi itu ya? Iya. Ada nggak yang bikin Kakak kayak, aduh ini kayaknya nggak bisa deh atau gimana gitu? Sebenarnya kamu tahu nggak skripsinya aku gara-gara apa? Apa tuh? Gara-gara dapet dosen killer. Aku udah stres duluan waktu awal itu teman-teman aku dapet dosen yang enak-enak. Nah giliran aku dapet dosen, waduh itu dikenal jadi dosen killer, tupel. Jadi dua yang killer, satunya baik. Iya gitu. Yang baiknya ketutup. Iya, yang baiknya ketutup. Tapi ternyata dia itu nggak sekiller yang pas waktu masuk koas kan. Ya udah dibimbing juga. Cuman pas waktu di sidang ditanya-tanyain tuh. Makanya aku stres banget. Bukan sidang sih, sempro ya sebelum itu. Ya. Nah pas waktu sidang teman-teman aku tuh udah pada dapet apa? Maksudnya udah bisa dapet jadwal buat sidang, aku nggak dapet karena masih harus revisi terus sampai ngelewatin waktu yang ditentukan. Gitu. Iya, ditambah aku kan pindahan dari Universitas Maliku Saleh ya yang di Malang 1 tahun. Bener-bener. Terus aku mutasi lanjut ke semester 3 di UIN Malang. Nah, ada satu mata pelajaran yang nggak diakuin dari UIN Malang, jadi aku harus ambil di semester 8. Nah, kebetulan kebijakan tahun itu 3,5 tahun itu udah bisa lulus kedokteran. 3,5 tahun, jadi aku extend sampai semester 8. Teman-temanku semester 7 tuh udah pada lulus semua, udah pada lulus sidang skripsi yang gitu kan, tinggal nunggu wisudanya. Nah, aku sampai semester 8. Tapi teman-temanku pada nunggu sampai semester 8 buat masuk koasnya. Jadi alhamdulillah aku temenan sama mereka, tetap jadinya nggak. Tetap sejalan. Jadinya aku nggak, mentalnya nggak turun lagi. Kayak gitu. Oke, menurut Kakak apa yang harus disiapin nih buat teman-teman yang mau jadi dokter dari mental dan spiritualnya?
Yang pertama sih percaya diri. Percaya diri. Ya, percaya diri. Kalau mental kalian sama niat ya. Niat dari awal kalau emang udah masuk ke dokteran, kamu harus sudah siap melaksanakan apapun. Apapun yang ada. Iya, apapun yang ada depan nanti. Jangan, menurutku jangan mundur. Jangan tiba-tiba berubah pikiran terus jadi goyah. Gitu iya benar, karena kedokteran itu biayanya nggak sedikit. Yes, that's right. Feelingnya juga nggak sedikit. Iya, self healingnya juga nggak sedikit. Jadi emang benar-benar harus mempersiapkan mental banget sih. Terus sama power of mindset. Aku tuh bisa melakukan ini semua. Tapi jangan lupa dengan spiritualnya. Setiap yang kita lakukan, kita harus libatkan Allah dalam perjalanan kita. Benar. Nah, karena istilahnya kita pakai pensil tapi Allah punya menghapusnya gitu. Yes. Jadi kita harus tetap nulis nih apa nih sebanyak-banyaknya, tapi nanti tergantung Allah mana yang mau dihapus gitu teman-teman. Menurut kakak, apa arti menjadi dokter? Dan apa ya, menurut aku tuh dokter itu kan lebih dari sekedar profesi gitu ya. Menurut kakak gimana tuh? Oke, yang pertama dokter itu kalau menurut aku dia adalah ladang amal dan ibadah. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gitu, iya, tapi dia itu lebih fokus untuk bagaimana sih kita menyelamatkan pasien. Iya benar. Nah, kita coba kamu bayangin nakes saja. Nakes itu maksudnya tenaga kesehatan. Iya, tenaga kesehatan. Itu mereka datang, kan banyak orang-orang yang nggak tahu ya kalau misalnya nakes itu kita ada shift-shiftan. Mereka kerja terus-menerus itu buat menyelamatkan pasien, tapi terkadang orang-orang di luar itu selalu mikir, enggak, kompletnya di luarnya aja, covernya aja. Kan sering tuh banyak sekarang di mana-mana kalau misalnya di rumah sakit pelayanan nggak bagus langsung diviralin kan. Padahal mereka kerja keras loh. Kita kalau misalnya ada pasien masuk datang ke IGD, pasti kita akan triase terlebih dahulu. Triase tuh dipilih, ini pasiennya gawat darurat atau enggak. Nah, kalau pasien yang nggak gawat darurat, biasanya mereka tuh komplainnya karena ini kok penanganannya lama, padahal kita datang duluan. Kita nggak lihat dari itu Bu, tapi kita lihat dari tanda kegawat daruratan pasien mana yang harus kita dului gitu. Bener. Tapi kadang pasien itu menganggapnya beda gitu ya, kebalikan. Benar. Ini kayak kadang lagi santai sedikit diviralin nih gitu kan. Iya, itu kasihan banget sih. Dan tadi kan kakak bilang dokter itu dan ibadah. Oh iya, sama aku mau nambahin juga. Kan kalau di mindset orang-orang dokter itu pasti gajinya gede kan. Oh iya. Pasti gajinya gede, dokter umum. Dokter umum. Oh, tapi tidak seperti yang kalian kira, guys. Oke. Jadi cuman apa ya? Yang kaya itu mental kita deh, bukan duitnya ya. Kalau mau banyak duit jadi spesialis. Iya, spesialis itu mahal ya. Iya, tapi kita kembali lagi mencari amal. Iya, bahkan senyum ke pasien aja tuh udah sedekah. Iya, bahkan ada suatu ketika aku tuh merasa bangga jadi dokter. Tuh aku di koas, lama koas. Jadi di koas itu aku kedapetan di puskesmas. Nah, di puskesmas ada pasien dari rumah sakit tempat aku koas. Satpam, jaga satpam di sana, terus anaknya sakit. Nah, pas aku tanya, bukannya bapak ini yang jaga di security, terus habisnya anak saya sakit dok. Nah, pas di situ saya kasih obat tuh, tapi emang ya aku kan baru pertama kali ngasih obat ke pasien, takut kalau misalnya nggak sembuh kan. Nah, pas besok-besoknya aku follow up lagi, Pak gimana anaknya? Alhamdulillah dok, udah sehat. Kan di situ aku jadi aku merasa bisa mengobati, menyembuhkan pasien. Nah, maka dari itu sih nguatin aku banget buat tetap jadi dokter, bahkan sampai alhamdulillahnya selesai sekarang. Bahkan mungkin kadang tanpa kita sadari kita tuh ngedoain orang yang benar banget berobat dari kita gitu. Mau tahu nggak slogan UIN? Apa tuh? Biasanya pas OSCE. Apa tuh? UIN Malang. Ya baik Bapak, Ibu, kami di sini dokter hanya mengobati, tapi kesembuhan balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala, karena kesembuhan hanya milik Allah dan kami hanya perantaranya. Seperti itu, guys. Makanya kesehatan itu mahal ya. Iya, karena mintanya langsung dari Allah. Masya Allah. Terakhir nih Kak, ada nggak mungkin aku minta aja deh dari kakak pesan dan motivasi untuk adik-adik nih di SMA IT Alfida yang mungkin sekarang udah ada niat mau masuk ke dokteran gitu. Apa motivasi dan pesan yang ingin kakak sampaikan? Untuk adik-adik kelasku yang mau coba ambil kedokteran, kalian yang pertama harus siapin niat dulu dan mental ya guys. Kalau niat dari awal nih sudah ditanamin nih,
kamu harus menyelesaikan, jangan mundur di tengah-tengah ya. Terus kedua, persiapan dari spiritual dan mentalnya juga yang seperti kita udah bahas-bahas tadi ya. Itu sih sama semangat terus. Never give up. Niatnya juga jangan goyah ya teman-teman. And I think you can be a better person or be a greatest person for Indonesians being better. Amin. Biar nggak ada hashtag gitu. Yes, nggak ada hashtag. Okay. Change the Indonesian to be a better world. Amin. Jadi negara maju guys. Amin ya Allah, amin. 2026 Gen Z. Oke guys, mungkin segitu aja nih ngobrol bareng Kak Ardelianya. Tadi kita udah ngobrol banyak, ngobrol panjang lebar, dan banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapat dan belum tentu kita bisa tahu gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain lagi lebih dalam, kalian boleh banget nih komen sebanyak-banyaknya di bawah, nanti dijawab langsung sama Kak Ardelianya gitu. Oke, mungkin inspirasi bagi kita semua itu hanya bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita yang kita inginkan gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Ardelia motivasinya hari ini dan ceritanya yang super menginspirasi teman-teman. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya. Yang ingin memasuki fakultas kedokteran, semoga ini bisa menjadi tangga untuk teman-teman semua gitu. Kita mungkin kayaknya harus ini lagi ya, yel dulu, iya betul. Kita yel dulu bareng-bareng sama Kak Ardelia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Oke. Mari kita tutup perbincangan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali nih teman-teman dengan bintang tamu yang lainnya yang gak kalah seru, gak kalah menarik dan bermanfaat tentunya, juga menginspirasi kita semua. Oke. Saya Fatihah Cinta, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perilaku. Kita bertemu kembali di podcast Alfida Corner selanjutnya insya Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.